Baik pemirsa, ratusan buruh pabrik tekstil di Pekalongan menggelar aksi gelar doa bersama di depan pabrik PT Dupantek. Ratusan buruh pabrik tekstil di Pekalongan menggelar aksi gelar doa bersama di depan pabrik PT Dupantek. Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes karena di PHK secara sepihak dan tidak digaji selama 3 bulan. Masa menuntut pencairan gaji, pesangon, uang lembur, THR yang belum juga dibayarkan. Sekitar 800 buruh pabrik di PT Dupantek yang berada di Jalan Raya Pantura Tirto, Pekalongan menggelar aksi doa bersama juga aksi keprihatinan. Para buruh ini sepekan lalu di PHK sepihak dengan alasan pabrik tekstil ini tutup, tak bisa diproduksi lagi. Masa menuntut pencairan uang gaji yang belum terbayarkan selama 3 bulan, selain itu juga meminta uang lembur, pesangon dan uang THR yang belum diberikan tahun ini. Perwakilan buruh sudah beberapa kali melakukan negosiasi dengan perusahaan. Selain itu juga sudah melaporkan hal ini ke pemerintah Kabupaten Pekalongan. Namun hingga kini belum ada kejelasan nasib mereka. Penyerahan data, cross check data dengan tim kuasa dari perusahaan PT Dupantek. Berapa yang ter-PHK, Mas? Kalau dari catatan buruh sendiri? Yang ter-PHK itu kita ada bagi-bagi ya. Berapa orang total semua itu memang untuk anggota kita 667. Ditambah itu kita bagi di situ ada pesangon PHK ya, pensiun dan juga karyawan meninggal dunia, mengundurkan diri dan cuti melahirkan. Total semua yang harus dibayarkan perusahaan sekitar berapa itu, Mas? 33 miliar. 33 miliar? Iya. Tadi gimana suasana pertemuan dengan perusahaan? Kita tadi ketemu dengan tim kuasa hukum dari perusahaan ya, cuma sekedar penyerahan sih ya. Artinya memang yang kami tegaskan di situ untuk pertemuan berikutnya. Artinya kita minta dalam minggu depan itu harus ada pertemuan di Batik kedua terkait data yang kami berikan. Di Kabupaten Pekalongan ini ada berapa buruh yang terancam PHK ini, Mas? Kalau yang hari ini kami data memang perusahaan yang kurang bagus itu di sektor garment dan printing. Hari ini kami mengadvokasi teman-teman Dupantek karena memang sudah tutup dan memang penjualan dari Dupantek memang lesu sudah lama pasca Covid. Berapa yang ter-PHK di sini, Mas? Totalnya? Kalau di Dupantek ada 886, itu semua total. Kalau anggota kita ada 687. Itu semua belum terbayarkan? Belum, ada 8 poin yang belum dibayar, total 30-an miliar. Mas, selain Dupantek ini ada perusahaan lain nggak yang tutup dan juga PHK? Ada, itu perusahaan Indratek, berarti barat perusahaan Indratek ya, sudah selesai baru setengah tahun yang lalu. Kemudian? Pesangonnya udah clear. Para buruh mengaku saat ini kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gaji belum cair, sudah 3 bulan ini mereka menganggur, tak ada penghasilan sama sekali. Pihak buruh rencananya akan terus menggelar aksi ini hingga tuntutan dikabulkan. Pihak perusahaan PT Dupantek melalui kuasa hukumnya, Hanung Kajinawi, menyebutkan bahwa sedang melakukan perundingan dengan buruh. Diharapkan bisa segera ada titik temu dan hak-hak buruh bisa diselesaikan dengan baik. Wawancara Hanung Kajinawi, kuasa hukum perusahaan PT Dupantek. Dari data Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan, selama pasca pandemi ada 3 perusahaan besar tutup dengan ribuan buruh di PHK. Awal tahun 2022, PT Indratek dengan ratusan buruh di PHK karena PT Pismatek dinyatakan pilot oleh pengadilan tahun 2022. Sebanyak 1.700 buruh di PHK. Selain itu, PT Sandi Pratama juga melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 100 buruh. PT Pajitex melakukan pengurangan tenaga kerja sebanyak 170 buruh di PHK. Selain itu, ada PT Kabana juga merumahkan 631 buruh sejak sebulan terakhir ini. Dan paling baru adalah PT Dupantek melakukan PHK sebanyak 886 buruh di PHK. Ya, ini kembali lagi ke proses tripartit karena kemarin kan kami sempat klarifikasi ya, Mas, ke Dinas Kertan Kabupaten Pekalongan. Dinas Kertanya minta ya kalau bisa diselesaikan secara tripartit. Terus kemarin kami juga mengusulkan untuk tripartit ini teman-teman dari pekerja untuk menyerahkan data hitungan versi mereka. Lalu nanti akan kami cross check dengan data yang perusahaan miliki.
Untuk tadi dari teman-teman SPN, Serikat SPN sudah menyerahkan datanya. Nanti dari kami akan melalui perusahaan akan meng-cross-check data yang kami punya. Baru nanti langkah selanjutnya apa yang dilakukan oleh perusahaan itu akan baru bisa diputuskan nanti ya Pak, setelah ada cross-check data. Tapi perusahaan tetap berkeinginan untuk membayarkan hak-hak buruh? Tentu pasti akan semuanya ini jadi tanggung jawab perusahaan, tentunya akan kami upayakan semaksimal mungkin untuk teman-teman karyawan ini terpenuhi. Ini sudah perundingan keberapa kali Pak? Ini bipartit Pertama ya? Pertama. Sejak COVID ya tahun 2020 sampai saat ini ada yang pertama itu Sendi Pratama, kemudian PT Pismatek, kemudian PT Dupantek, PT Indratek, dan yang dirumahkan adalah PT Kabana. Jadi ada 5 yang bermasalah sejak adanya pandemi COVID sampai saat ini. PHK itu ada 4, kemudian yang dirumahkan 1, berarti ada 5. Masing-masing itu juga mempunyai tenaga kerja yang cukup banyak gitu. Untuk PT Pismatek yang terbanyak itu karena pilot ya, semua karyawan di PHK itu sebanyak 1.647. Kemudian untuk PT Dupantek yang baru saja ini sebanyak 886 karyawan. Kemudian untuk PT Indratek itu tidak banyak, hanya 92. Kemudian Sendi Pratama, PT Sendi Pratama itu sebanyak 173 ya. Nah kemudian dari masing-masing ini ada yang sudah selesai akhirnya PHK sudah dibayar pesangonnya. Ini untuk Sendi Pratama dan PT Indratek itu sudah dibayar selesai ya, karena memang kejadiannya sudah agak lama gitu. Yang belum terselesaikan itu PT Dupantek yang baru bulan ini tanggal 6 kemarin, masih penyelesaian bipartit, perundingan bipartit. Permasalahan tenaga kerja, baik yang PHK maupun dirumahkan, sedang dalam mediasi. Diharapkan segera ada titik temu. Robani, Batik TV, melaporkan.